Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahela Sabila dari kelas F dengan NIM 20201011031138 dan teman saya. Nailul Marom dengan NIM 202010110103111350. Hari ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang kriminologi dan kami membagi sebagai 3 substansi. Yang pertama ada tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua ada tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Yang ketiga ada macam-macam teori kriminologi. Nah, yang pertama tentang tinjauan singkat kejahatan dan kriminologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nailul Marom. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Bagi pengantar, maka kriminologi dijelaskan oleh Larry J. Siegel adalah sebuah pendekatan ilmiah untuk mempelajari tingkah laku kejahatan. Dan menurut Edwin Sutherland dan Donald Cressey menjelaskan bahwa kriminologi adalah sistem pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Jadi, kejahatan dalam konteks ini dipelajari sebagai fenomena sosial. Nah, secara harfiah kriminologinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, sedangkan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Mengenai kejahatan yang bisa dikatakan pokok penyelidikan dalam kriminologi, yang artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya. Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologi, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positifisme pada abad ke-19. Sedangkan selanjutnya membahas tentang ruang lingkup kriminologi. Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum mempunyai pendapatnya dengan berbeda-beda. Berikut akan saya jelaskan mengenai ruang lingkup kriminologi dari beberapa ahli. Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya, atau apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan serta melahirkan pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian, sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, seperti apakah masyarakat melahirkan kejahatan, dan juga termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, seperti apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Kemudian psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan, seperti apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan, ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan. Kemudian psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf, seperti apakah urat saraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat saraf tersebut.
Kemudian penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Seperti apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi terapan meliputi higien kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kemudian politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Kemudian yang ketiga kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan scientific kriminalistik, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah atau DNA, alat mengetes kebohongan, balistik, atau penentu keracunan kedokteran hakiman, forensik toksiologi, dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain W.A. Bonjer yang sudah saya jelaskan, ada juga nih Sutherland yang juga memberikan pendapatnya mengenai ruang lingkup kriminologi. Menurut Sutherland, kriminologi meliputi sosiologi hukum, yaitu ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya, yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak itu adalah hukum. Oleh karena, di dalam mencari sebab-musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Kemudian etimologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan. Selanjutnya juga penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Sutherland menambahkan dan memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif. Lain halnya dengan pendapat Noah. Noah membagi kriminologi menjadi dua, yaitu dua pengertian, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan, sebab-sebab, dan akibat kriminalitas. Jadi, kriminologi menurut Noah dibagi menjadi tiga, antara lain satu bentuk-bentuk kejahatan atau fenomena. Nah, bentuk-bentuk kejahatan yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti hukum pidana dan etika. Kemudian yang kedua, sebab-sebab kriminalitas atau etiologi yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam. Selanjutnya yang ketiga, akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi. Selanjutnya, Noah membagi kriminalistik menjadi identitas si penjahat atau daktilosofi, pemeriksaan tulisan dan perbandingannya dan ciri-ciri lain. Kedua, alat-alat, umpamanya senjata api. Ketiga, pemeriksaan tentang uang kertas atau uang logam palsu, hal-hal mana yang membutuhkan pertolongan ahli-ahli kimia. Selanjutnya, bagaimana dengan cakupan dalam kriminologi? Jadi, terkait dengan cakupan dalam kriminologi, maka jika berpatokan dengan definisi Sutherland dan Kruse yang saya jelaskan di atas itu, cakupannya termasuk dilandaskan pada tiga pokok. Satu, kriminologi ini berkaitan dengan pengembangan hukum pidana dan penggunaannya untuk mendefinisikan kejahatan. Jadi kriminologi
berbicara tentang bagaimana sebenarnya hukum pidana nantinya dikembangkan dan digunakan untuk kemudian dia mendefinisikan kejahatan. Kedua, penyebab pelanggaran hukum. Ketiga, metode yang digunakan untuk mengendalikan perilaku kejahatan. Nah, biasanya pemahaman kita selama ini kriminologi ini biasanya mengkaji apa sebab daripada terjadinya pelanggaran hukum. Tetapi dalam konteks ini menurut Sutherland dan Cressy dia sebenarnya berbicara tentang bagaimana sebenarnya hukum pidana ini berkembang dan kemudian digunakan untuk mendefinisikan daripada kejahatan. Jadi itu yang juga patut menjadi perhatian selain juga daripada penyebab dan berbicara tentang metode yang digunakan untuk mengendalikan perilaku kejahatan. Jadi berbicara dalam konteks area penanggulangan kejahatan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tujuan, kriminologi sebuah ilmu yang interdisipliner yang berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kejahatan serta perilaku kriminal. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pandangan mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan tentang kejahatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mazhab-mazhab atau aliran-aliran dalam kriminologi. Sebagaimana yang kita tahu, ada 3 mazhab dalam kriminologi. Yang pertama, ada mazhab Italia atau mazhab antropologi. Yang kedua, ada mazhab Perancis atau mazhab lingkungan. Yang ketiga, ada mazhab biososiologis atau gabungan dari keduanya. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang mazhab Itali atau aliran antropologis. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Nah, tokoh dari mazhab ini adalah Franz dan Spuzeim. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyakit. Selanjutnya adalah Morel dengan teorinya degenerasi. Nah, degenerasi ini tentang kemerosotan sifat. Menurutnya, bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena itu, kemerosotan itu maka akan berakibat orang tersebut akan berbuat jahat sekalipun orang itu agamanya kuat. Ada juga Sheldon, Gluck, dan Eleanor Gluck yang melakukan studi komparatif antara pria dengan non-delinquent. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria delinquent didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah, dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delinquent. Penelitian juga mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh orang yang mesomorfik. Selain itu, Sheldon juga mengatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan somatotipes menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada the endomorph atau tubuh gemuk, yang kedua ada the mesomorph, berotot dan bertubuh atletis, yang ketiga ada the ectomorph, tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Nah, menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan metamorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu indeks to delinquency yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Nah, keahlian spesifiknya adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena kelebihannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara. Nah,
Cesar Lombroso ini mempunyai teori born criminal. Nah, lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin yang tentang evolusi manusia. Di sini, Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat berani yang diturunkan oleh nenek nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Nah, Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta pionir-pionir lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dari tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe atau keanehan, keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat memiliki suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan. Dengan teori evolusi ini, Lombroso dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, penjahat itu dilahirkan dengan tipe-tipe tertentu. Yang kedua, tipe itu dapat dikenal melalui beberapa tanda fisik semisal tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang, dan mudah merasa sakit. Tipe kriminal ini nampak jika seseorang memiliki lebih dari 5 buah tanda fisik, bahkan bisa juga memiliki 3 tanda fisik saja. Nah, tanda-tanda yang selanjutnya adalah tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan. Akan tetapi, tanda fisik ini dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan, karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Nah, selanjutnya, oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Nah, yang terakhir, beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, atau pelanggan seks, dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu dengan tanda-tanda fisik mereka. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan menurut Lombroso bahwa bakat jahat sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian, akan dengan mudah dibedakan para penjahat atau yang mana bukan penjahat. Nah, selanjutnya, Lombroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia. Sebelum dijatuhi hukuman mati, hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lombroso mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya. Yang akhirnya dia menemukan ciri-ciri kemunduran atas keterbelakangan oleh penjahat itu. Hasilnya, Lombroso berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Nah, ciri-ciri Lombroso itu antara lain. Yang pertama, isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua, dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Yang ketiga, raman muka yang berbeda daripada yang lain. Tulang rahangnya yang lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Lalu selanjutnya, kurangnya mempunyai perasaan, suka pada tato dan tajah. Selanjutnya, eh, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, ada born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme sebagaimana tersebut yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Yang kedua, ada insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid. Yang ketiga, ada occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalamannya secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Nah, contohnya adalah penjahat kambuhan. Yang terakhir adalah criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah,
cinta, atau kehormatan. Nah, dalam perkembangannya, teori Lombroso ini membuat Charles Goring, seorang dokter pada rumah di penjara Inggris, menjadi tertarik untuk membuktikan kebenarannya nih. Jadi dia kayak ingin membuktikan teori-teori Lombroso ini benar apa enggak sih. Nah, kelanjutannya dia bersama Carl Pearson melakukan penyelidikan terhadap 3.000 orang penjahat kaliber besar. Penelitian pertama, dia membandingkan antara tengkorak mahasiswa Cambridge dan Oxford dengan tengkorak convicts atau para narapidana, yang menghasilkannya tidak ditemukan perbedaan. Penelitian kedua, dia membandingkan tengkorak mahasiswa Aberdeen di Scotland dengan hasil penelitian pertama yang menghasilkan tengkorak mahasiswa Aberdeen lebih besar. Nah, penelitian ketiga, dia membandingkan tengkorak para guru besar Universitas London dengan tengkorak convicts para narapidana ya, yang menghasilkan tidak ada juga ditemukan perbedaan di antara keduanya. Nah, dari ketiga penelitian tersebut, Goring menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah atau fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat, juga tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan bahwa penjahat itu memiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini tentunya merupakan kritikan tegas terhadap ajaran Lombroso. Nah, itu tadi untuk mazhab yang pertama. Lanjut sekarang ke mazhab yang kedua, yaitu mazhab Prancis atau mazhab lingkungan, yang juga aliran sosiologi kriminal. Nah, mazhab yang kedua ini tokohnya adalah Althusser. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal, karena aliran ini menolak tentang adanya orang yang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahir. Jadi dia kayak menentang mazhab Italia yang tadi sudah saya jelaskan. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Nah, seseorang itu menjadi atau berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Nah, mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek, di mana orang-orang yang tinggal berdempet-dempetan, jelas terjadi kemiskinan, ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak bergelandangan di jalan-jalan, tidak sekolah, tidak bisa membaca, dengan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Selain itu, jika harga barang-barang tinggi, misalnya karena peperangan, sedangkan pendapatan pada saat itu tidak mencukupi, sudah tentu kejahatan berupa pencurian dan korupsi akan lebih besar pada masa peperangan daripada seperti di zaman kita sekarang. Nah, di kota-kota besar, pengaruh film-film yang tidak baik seperti film porno dan buku-buku porno tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak yang melakukan perbuatan yang jahat, mereka mencontoh dari buku atau film-film tersebut. Nah, dalam hal ini, sebagai politik kriminal atau ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan, harus ditunjukkan kepada perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Misalnya, dengan jalan pemberantasan tuna susila, sensor film, sensor buku-buku porno, dan yang lain-lain. Nah, dan si penjahat itu juga diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang baik. Akan tetapi sebenarnya salah pula jika hanya menitikberatkan penyelidikan tentang sebab-sebab kejahatan pada keadaan masyarakat saja dan menyampingkan faktor individual yang dari seseorang, karena ternyata keadaan masyarakat atau masyarakat pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindari sifat-sifat jahat dari seorang penjahat. Nah, itu adalah pandangan mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan tentang kejahatan. Selanjutnya kami akan membahas tentang teori-teori kriminologi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nailul. Nah, sebelumnya teori kriminologi konvensional yang dikemukakan Kaisar Lombroso, Enrico Ferri, dan Lacazette mengutamakan penjelasan mengenai konsep kejahatan sebagai gejala individual. Maka teori kriminologi modern yang dipelopori oleh Emil Durkheim, Merton, Edwin H. Sutherland, dan penganut aliran interaksionisme lainnya mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial.
Berikut ini sejumlah teori kriminologi. Yang pertama, differential association theory atau teori asosiasi diferensial yang dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana suatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain, yaitu ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionist, and cultural conflict theory. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Kemudian teori yang kedua adalah strain theory atau teori tegang atau bisa disebut teori anomi yang dikemukakan dari Emil Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tersebut tertentu norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton dapat menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara pencapaiannya menjadi demikian besar. Sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Cara menciptakan masyarakat yang konsisten melawan kejahatan, cara perseorangan terhindar dari kejahatan. Terkadang kejahatan juga muncul atas tidak adanya instrumen atau peranata untuk mengatasi dan memberikan solusi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, seperti konflik kepentingan, perebutan akan sumber daya, konflik atas sara, kekosongan atau anomali hukum. Akibatnya, pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas memilih cara atau cara-cara di luar norma-norma yang ada. Kemudian teori yang ketiga adalah social control theory ya, atau teori kontrol sosial. Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, serta kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kemudian yang kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yakni self-report survey. Kemudian teori yang keempat adalah subculture teori. Pada dasarnya, teori subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sehingga kenakalan adalah problem kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori subkultur sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual atau intellectual heritage
aliran Chicago, konsep anomi Robert K. Merton, dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah atau lower class. Selanjutnya, teori yang kelima adalah psikoanalitik teori atau teori psikoanalisis, yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani atau conscience dengan yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Teori selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, teori selanjutnya yang keenam ada social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Nah, teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan, disertai nilai-nilai dan penerapannya dalam hidup bermasyarakat. Nah, teori yang ketujuh ada opportunity theory atau teori kesempatan dari Richard Cloward dan Lloyd Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Nah, yang kedelapan ada pathological stimulation seeking atau teori rangsangan patologis dari Herbert Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku. Nah, yang kesembilan ada labeling teori atau teori pemberian nama. Teori ini lahir pada tahun 1960-an dan pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama ada persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Dan teori yang terakhir ada konflik teori atau teori-teori konflik. Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang yaitu mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu konflik konservatif dan radikal konflik. Nah, kami sudah menjelaskan 3 substansi yang sudah kami beritahu di awal. Mohon maaf jika kami banyak salah saat pengucapan nama, pengucapan kata, atau kurang jelas saat menjelaskan karena kami juga masih belajar. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih dari saya dengan teman saya Nailul. Mari kita tutup perdiskusian ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.